Dag allemaal. Kereta kita sudah sampai pada tujuan kita, yaitu Hogwarts. Persiapkan sapu dan tongkat sihir kalian karena sebentar lagi kita akan sampai di tujuan kita, yaitu Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Hari ini petualangan kita akan ditemani oleh Hermione Granger dan Harry Potter. Menggunakan time turner, kita akan menjelajah waktu ke abad 20, tahun 1900 sampai 1940. Apa kalian sudah siap untuk menuju ke masa tersebut? Jangan lupa untuk menyiapkan tongkat dan mantra andalan kalian, karena ini adalah petualangan yang sangat menyenangkan. Dan selamat datang di abad 20. Yang kita akan saksikan adalah kehidupan sosial dan kebudayaan pada abad 20 awal, yaitu sekitar tahun 1900 sampai 1940. Di sini kita dapat memperhatikan bahwa pakaian musim dingin pada masa itu belum terlalu beragam. Kebanyakan perempuan menggunakan topi, tudung berwarna putih, dan kebanyakan laki-laki menggunakan jubah berwarna gelap yang hampir seragam. Pada musim dingin mereka biasanya bermain ice skating di atas sungai-sungai yang membeku, juga bermain papan luncur salju, di mana mereka duduk dan menggunakan stick untuk bergerak. Sekarang kita sampai di kota dan menyaksikan kehidupan perkotaan di Belanda pada tahun 1922. Lihat, topi menjadi ikon fashion yang sangat populer bagi laki-laki pada saat itu, karena hampir tidak ada laki-laki yang tidak menggunakan topi. Dan bersiaplah karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan seniman-seniman populer pada masa ini. Orang yang pertama kali kita jumpai adalah Piet Mondrian atau Peter Cornelis Mondrian, yang lahir di Amersfoort pada 7 Maret 1872 dan meninggal di New York pada 1 Februari 1944. Beliau merupakan seorang pelukis dan ahli teori seni Belanda yang kemudian tinggal dan bekerja di luar negeri. Mondrian adalah sosok pelopor seni abstrak dan non-figuratif. Lukisan ini adalah salah satu karya Piet Mondrian yang berjudul Gezicht op Strand en Pier vanaf de Duinen, Domburg, yang dilukis pada tahun 1909. Karyanya dikenal dengan ciri khas garis hitam horizontal dan vertikal serta warna primer yang dapat kita lihat pada karya seni Tableau 1. Karya-karyanya membuat ia terkenal dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak arsitek dan desainer seni terapan. Piet juga merupakan salah satu kontributor terpenting untuk majalah The Style dan mengembangkan teori seninya sendiri yang disebut citra baru atau neoplastisisme. Di luar negeri, Piet Mondrian lebih dikenal sebagai Mondrian. Lalu ada lukisan yang berjudul Molenbeeklicht yang dilukis pada tahun 1908. Lukisan ini sekarang berada di Kunstmuseum Den Haag. Dan juga ada lukisan yang berjudul Stilleven met Gemberpot yang dilukis pada tahun 1912. Lalu kita bertemu Frits van den Berghe yang adalah seorang pelukis Flemish kelahiran Gent, Belgia. Meskipun sekarang ia dikenal luas sebagai ahli ekspresionisme Flemish dan surrealisme fantastis, pada awalnya ia menghasilkan karya impresionis yang ditandai dengan adanya kemiringan yang sangat mencolok. Berikut ini adalah contoh karyanya, yaitu Eeuwige Zwerver dan Vruchtbaarheid. Seniman yang kita temui selanjutnya adalah Hendrik Werkman. Hendrik lahir di Leyns pada 29 April 1882. Hendrik merupakan seorang seniman ekspresionis Belanda.
Dia dikenal sebagai printer dari De Ploeg, asosiasi seniman yang mengguncang kehidupan budaya di Groningen pada awal abad ke-20. Karya dari Hendrik Bergman diantaranya adalah The Next Call dan Hasi diese Legenden Ein en Twee. Sekarang kita kembali berjalan-jalan lagi di kota dan kita dapat melihat bahwa transportasi yang populer pada masa itu adalah sepeda, tram, kereta kuda. Sekarang naiklah ke sapu terbang kalian karena kita akan segera terbang menjelajahi arsitektur dan gaya gedung pada masa tahun 1900 sampai 1940. Pada awal abad ke-20, arsitektur di Belanda banyak bergaya Berlage dan The Amsterdam School. Gaya neohistorisme Jerman banyak dikritik oleh arsitek pada masa itu. Era Dutch modern arsitektur bergaya simpel dan praktis. Tokohnya adalah Beurs van Berlage. Karyanya banyak mempengaruhi kalangan arsitek muda The Amsterdam School. Michel de Klerk, P. Kramer, Johan van der Meij. Ciri karyanya adalah batu bata, housing block sebagai skulptur, adanya ukiran di sudut, peletakan jendela yang tak beraturan, dan bentuk roket pada menara. Bursa saham karya H.P. Berlage adalah salah satu contoh bangunan yang bergaya Berlage. Gaya arsitektur yang selanjutnya populer pada awal abad ke-20 adalah fungsionalisme yang populer pada tahun 1927 sampai 1970. Ciri-ciri dari gaya bangunan fungsionalisme dengan ditandai adanya bentuk arsitektur yang mengikuti fungsi seperti kaca, baja, dan beton. Tokoh arsiteknya antara lain Merkelbach dan Gerrit Rietveld. Mereka membangun gaya bangunan yang banyak cahaya sinar bias masuk ke dalam bangunan. Dan berikut ini adalah contoh bangunan yang menggunakan gaya arsitektur fungsionalisme. Sekarang perjalanan kita sudah selesai. Saatnya kita kembali pulang menuju ke rumah kita masing-masing menggunakan Hogwarts Express. Terima kasih sudah mengikuti petualangan kali ini dan terima kasih sudah menonton video ini. Dankjewel.